Salah satu nabi yang wajib diimani dan dipelajari oleh umat Islam adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam memiliki kisah hidup yang penuh pelajaran. Beliau juga memiliki mukjizat yang mengagumkan. Berikut kisah selengkapnya. Nabi Musa alaihissalam adalah seorang nabi sekaligus rasul yang diutus kepada Bani Israel. Tugas utama Nabi Musa adalah untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Nabi Musa hidup sekitar tahun 1572 sampai tahun 1408 sebelum Masehi. Ia diangkat menjadi nabi sekitar tahun 1450 sebelum Masehi. Nabi Musa alaihissalam adalah menantu dari Nabi Syuaib karena ia menikahi putri Nabi Syuaib yang bernama Safura. Dari pernikahannya, ia mempunyai 4 orang anak. Salah satunya adalah Nabi Ilyas. Nabi Musa alaihissalam dilahirkan pada waktu di mana bayi laki-laki harus dibunuh. Aturan ini dibuat oleh raja kala itu, Raja Firaun. Hal ini diawali karena Firaun mendapatkan mimpi buruk, dan mimpi tersebut ditafsirkan bahwa akan ada anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan Mesir. Oleh karena itu, sejak ibu Nabi Musa hamil, ia berusaha menyembunyikannya. Dengan kehendak Allah, perut ibu Musa tetap tidak membesar dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Tidak ada anggota pasukan Firaun yang mengetahui keberadaannya hingga saat kelahiran Musa. Ibu Nabi Musa alaihissalam terus mengkhawatirkan anaknya, hingga datanglah ilham dari Allah. Susuilah dia Musa, jika engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkan dia ke sungai Nil. Janganlah engkau takut dan bersedih. Sungguh kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Di Al-Qasas 28:7. Ibunda Nabi Musa alaihissalam pun memasukkan bayi Nabi Musa alaihissalam ke dalam peti yang kemudian dihanyutkan ke sungai Nil. Peti itu pun kemudian ditemukan oleh permaisuri Firaun, Asia. Melihat bayi tampan di dalamnya, Asia ingin mengangkatnya menjadi anak. Meskipun Firaun ingin membunuh bayi itu, sang permaisuri membujuknya, menyebutnya sebagai penyejuk mata, dan berharap bayi tersebut bisa bermanfaat atau diangkat menjadi anak. Firaun pun setuju, dan bayi Musa diasuh oleh sang permaisuri. Ketika bayi Nabi Musa alaihissalam menangis kelaparan, para dayang mencarikan ibu susu. Tetapi Nabi Musa alaihissalam menolak untuk menyusu kepada siapapun. Kakak Nabi Musa alaihissalam memperkenalkan ibu kandung Nabi Musa alaihissalam kepada para dayang. Dan Nabi Musa alaihissalam pun dengan senang hati menyusu dari ibunya. Ibu Nabi alaihissalam diberi hadiah dan upah. Selain itu, ibu Nabi Musa alaihissalam juga merawatnya sampai dewasa sesuai dengan janji Allah. Nabi Musa tumbuh sebagai pemuda tampan, perkasa, dan pemberani. Pada usia 40 tahun, Allah memberinya hikmah dan ilmu, menjadikannya seorang rasul. Allah anugerahi kepadanya hikmah dan pengetahuan saat dia dewasa dan akalnya sempurna. Suatu hari, Nabi Musa alaihissalam memasuki kota Memphis dan membantu seorang dari Bani Israel ketika bertengkar dengan orang Mesir. Nabi Musa alaihissalam secara tidak sengaja membunuh orang Mesir tersebut yang menyebabkan penyesalan dan ketakutan. Firaun yang mendengar berita ini pun mengirim pengawal untuk menangkap Nabi Musa alaihissalam. Sebelum tertangkap, seseorang memberitahu Nabi Musa alaihissalam tentang rencana pembunuhan dan menyarankannya untuk meninggalkan kota. Nabi Musa alaihissalam pun meninggalkan Mesir dan berdoa kepada Allah untuk menyelamatkannya dari kezaliman. Allah pun menuntun Nabi Musa ke negeri Madian. Kira-kira di negeri Madian nanti apa yang selanjutnya akan terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya ya guys. Kita lanjut di part 2 nanti ya. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe ya guys. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan kalau ada video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa dan terima kasih.